Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai 29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." Maka sekarang jauhlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel.
Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa, ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi dan masing-masing pulang ke pemilik pusakanya. Dan sesudah peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi jembatan atau hambatan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menggaungkan seruan untuk memilih peran jembatan atau hambatan. Peran jembatan adalah peran yang menghubungkan dan memfasilitasi relasi dengan Tuhan dan sesama. Peran hambatan atau tembok menutup dan menghalangi relasi dengan Tuhan dan sesama. Dalam bacaan pertama, Yosua menyerukan bangsa Israel untuk memperjelas dan memastikan pilihan mereka. Gema pilihan itu masih kita dengar dalam seruan Yesus untuk membiarkan anak-anak datang kepadanya. Kecenderungan untuk berperan sebagai hambatan dapat dipicu baik oleh motif untung rugi yang melulu duniawi, tetapi juga oleh motif rohani yang salah kaprah. Orang-orang Israel zaman Yosua barangkali lebih kepincut pada allah-allah lain selain Tuhan karena lebih menjanjikan dan menguntungkan.
dan tentu saja Allah-Allah lain masih terus menyodorkan diri dalam wajah materialisme, konsumerisme, individualisme, dan hedonisme untuk disembah. Bukan hanya itu, peran penghambat dapat juga mencuat karena kerinduan untuk mengikuti Tuhan dibatasi pada sekedar tata lahir untuk memuliakan Tuhan atau sekurang-kurangnya tidak mengganggu Tuhan seperti dipikirkan para murid Yesus ketika menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Fungsi jembatan diperankan Yosua dan keluarganya dalam bacaan pertama. Tanpa ragu, Yosua menyatakan tekad untuk hanya menyembah dan memuliakan Allah yang benar dan bukan Allah-Allah lain sebagai hasil hitung-hitungan untung rugi. Para ibu atau orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus adalah juga contoh mereka yang berperan sebagai jembatan dalam bacaan Injil hari ini. Pada gilirannya, anak-anak itu, atau lebih tepat kualitas-kualitas alami yang ada dalam diri anak-anak, adalah jembatan untuk hidup dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama. Dengan demikian, jika kita ingin berperan sebagai jembatan dan bukan hambatan, maka kita perlu menjadi seperti anak-anak. Dan kualitas anak yang tidak boleh absen dari hidup kita ialah kesederhanaan, keterbukaan, percaya, bergantung, patuh, tanpa prasangka, dan rasa syukur penuh sukacita. Jika Yesus yang kita ikuti menuju kerajaan surga, maka menjadi jembatan adalah bagian dari tugas perutusan kita. Bukankah Yesus sendiri adalah jembatan? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.